Tuhan, kita kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Guntur online. Dan kita akan memuji Tuhan tentunya ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mulai ibadah kita hari ini dengan satu pujian. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Bertemu lagi untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujinya, glory, haleluya, puji namanya. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujinya, glory, haleluya, puji namanya. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujinya, glory, haleluya, puji namanya. Pujinya, glory, haleluya, puji namanya. Pujinya, glory, haleluya, puji namanya. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan pujian kita untuk kemuliaan Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan sekalipun secara online. Tuhan tolong anak-anak sekolah minggu GKI Guntur dimanapun saat ini berada, juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Biarlah Tuhan memimpin ibadah online ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Anak-anak, Ibu berharap tidak ada di antara kalian, males ibadah online lagi.
Ibu berharap kita semua tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Jangan nolak, oh nggak mau. Wah, seperti itu bagaimana ya? Tuhan hatinya, aduh sedih sekali anak-anakku tidak mau beribadah kepada Tuhan. Ayo kita naikkan satu pujian supaya mengingatkan kita. Ditarik-tarik, mengapa tak mau maju? Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesus telah lama menunggu. Janganlah nanti ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Janganlah nanti engkau ketinggalan. Anak-anak tahu satu lagu serigala ada lubangnya, burung di udara ada sayapnya. Kita naikkan pujian ini yuk. Serigala ada lubangnya,
tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk kita boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikannya. Siapkan hati kami, telinga kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali bertemu dengan Ibu pada hari ini. Dan bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah adik-adik, cerita untuk kali ini diambil dari Lukas 4 ayat 14 dari Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Dengan judul Yesus ditolak di Nazaret. Nah adik-adik, apakah kalian pernah dengar kata Nazaret? Nazaret adalah sebuah kota kuno di Israel Utara. Ya, itu adalah merupakan kampung halaman daripada Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 2 ayat 23 dikatakan bahwa Yesus disebut orang Nazaret. Nah, kalian bisa lihat di samping ini slide bahwa ini adalah kota Nazaret sekarang. Ya. Dan kita bisa baca ya mulai dari ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya. Nah, jadi sudah merupakan kebiasaan dari Yesus jika pada hari Sabat dia mengajar di rumah ibadat. Kalian bisa lihat di slide ini juga Yesus sedang mengajar. Nah, kemudian dari ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Kalian bisa juga membaca dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, kemudian dalam ayat 20 dikatakan ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah adik-adik, pada saat Yesus berkata begitu, di ayat 22 dikatakan mereka heran. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ternyata orang-orang Nazaret itu mengenal Yesus, ya. Dan saudara-saudara Yesus juga mereka kenal. Nah, kemudian setelah berkata begitu, selain ekspresi daripada heran daripada orang-orang Nazaret, di ayat 28 dikatakan mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Ya, jadi selain mereka heran, mereka juga marah. Ya, kemudian di ayat 29 mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Nah, kita bayangkan ya, kalau seseorang dilemparkan dari tebing, pasti dia akan meninggal. Karena tebing itu curam ya biasanya dan berbatu-batu. Tapi ajaibnya di ayat 30 dikatakan, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Jadi mereka tuh tidak tahu bahwa sebetulnya Yesus itu telah menyelinap pergi, sehingga Yesus bisa selamat. Nah, penduduk Nazaret tidak mau menerima pengajaran Yesus, karena mereka tahu bahwa Yesus adalah anak tukang kayu. Bahkan mereka mengenal saudara-saudara Yesus. Dengan menolak Yesus, mujizat tidak terjadi di kota Nazaret. Dan dari pembacaan kitab Yesaya jelaslah bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tapi penduduk Nazaret tidak mau percaya.
Nah, adik-adik, setelah kalian mendengar cerita yang terjadi dengan orang-orang Nazaret, bagaimana dengan kalian? Ya, apakah kalian menjadi orang yang menerima Yesus atau menolak Yesus? Kalau menolak Yesus itu contohnya, Tuhan memberitahukan bahwa kamu harus menjadi anak yang menurut orang tua, tapi kamu malah sering melawan kepada orang tua. Itu namanya menolak Yesus. Atau contoh yang lain, misalnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita tuh harus mengasihi teman-teman kita. Tapi kamu malah membenci saudara, membenci adik, membenci orang-orang lain. Nah, itu berarti menolak firman Tuhan. Dan kalau menerima Yesus seperti orang, kalau kita mau menerima Yesus seperti apa contohnya? Kalau misalnya kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita melakukan dalam kehidupan kita, nah itu artinya kita menerima Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan kalian semua? Apakah kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu? Yesus adalah Mesias yang diutus Allah, dan kemesiasannya tidak perlu diragukan lagi. Jika kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat, kamu akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Sekarang kita buka dalam Ibrani 12 ayat 25a. Ini adalah merupakan ayat hafalan kita. Ibrani 12 ayat 25a. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Jadi Tuhan menginginkan supaya kita tetap setia, tidak menolak Dia sama seperti orang-orang Nazaret, tapi kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kiranya kami datang padamu Tuhan, kami bersyukur untuk cerita dan firman yang telah kami dengarkan barusan Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami Tuhan. Tolong kami supaya kami tetap setia kepadamu dan kami mau tetap percaya kepadamu hingga akhir, sehingga kami boleh mendapat bagian dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu akan tetap anak-anak dengar dalam kehidupan mereka dan mereka akan selalu ingat. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita naikkan satu pujian, mengikut Yesus keputusan. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalian bisa masukkan persembahannya itu melalui celengan tabungan ya, dikumpulkan, atau kalian bisa juga titip ke mama papanya untuk ditransferkan ke rekening GKI Guntur.
Anak-anak, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini dan juga doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kami anak-anak-Mu, memberikan sebagian apa yang kami miliki untuk kami persembahkan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya juga Tuhan memakai persembahan kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah memberikan kami juga untuk kami bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong untuk sekolah online, anak-anak sekolah minggu, biarlah kiranya Tuhan tetap memimpin, memberikan semangat, dan tetap memberikan kesehatan untuk kami semua. Dan kami berdoa juga untuk Gereja GKI Guntur, dengan setiap komisi yang ada, dengan setiap program yang ada di ibadah online ini, biarlah Tuhan memimpin kami, memberikan hikmat untuk kami mengerti, memahami apa yang harus kami lakukan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi. Biar Tuhan kiranya memakai pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk memiliki hati yang bertanggung jawab dengan setiap jabatan mereka dan beri hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga tolong guru-guru yang akan mengajar sepanjang minggu ini kepada anak-anak yang harus belajar melalui internet, melalui online. Kiranya Tuhan memberikan sukacita untuk setiap guru-guru yang akan mengajar. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita naikkan satu pujian terakhir sebelum kita berpisah dari ibadah online ini. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi
Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu.